Siapa yang tidak kenal Titania Aureli Nur Hermansyah atau yang kerap disapa Aurel atau Loli? Putri sulung dari diva tanah air Krisdayanti bersama mantan suaminya Anang Hermansyah ini kini tumbuh menjadi seorang wanita cantik dan bertalenta. Mengikuti jejak kedua orang tuanya, ternyata Dara cantik ini juga memiliki bakat menyanyi yang patut diacungi jempol. Hal ini dibuktikan pada tahun 2010 bersama sang ayah, Aurel menyanyikan single pertamanya yaitu Tanpa Bintang yang meledak di pasaran hingga membawa nama The Hermansyah besar hingga saat ini. Tumbuh menjadi sosok yang cantik dan selalu berpenampilan mewah membuat banyak mata bertanya-tanya mengenai sumber kekayaan gadis berusia 22 tahun ini. Dan berikut sumber kekayaan Aurel Hermansyah. Sadar akan popularitasnya yang semakin hari semakin tinggi, tidak disia-siakan Aurel begitu saja. Hal ini ia tuangkan dengan membuat sebuah bisnis kecantikan atau brand kosmetik sendiri yang diberi nama Aureloli Cosmetics by Aureli. Hal ini juga bukan tanpa alasan karena sebagai sosok public figure bagi masyarakat, terutama kaum hawa, selalu bertanya-tanya mengenai kosmetik yang digunakannya. Sebagai salah satu pesohor tanah air, nama Aurel tentu saja selalu menjadi pusat perhatian. Hal ini dapat terlihat dari jumlah pengikutnya di media sosial yang mencapai angka 18,4 juta. Maka tak heran banyak brand-brand yang mengajaknya bekerja sama melalui jasa endorse maupun menjadi brand ambassador yang tentu saja bayaran yang ia terima tidak sedikit. Tidak dapat dipungkiri, kini makin banyak artis papan atas yang mulai beralih menjadi konten kreator karena sadar betul akan pendapatan dari AdSense YouTube dan salah satunya Aurel. Kini ia memiliki lebih dari 3,2 juta subscribers pada kanal YouTube pribadinya dengan 298 video yang telah ia upload. Sehingga tidak heran jika pundi-pundi rupiah yang ia terima juga termasuk fantastis. Jadi orangnya aneh kayak gitu ya? Zul itu bukan aneh, dia emang beda. Oh. Tidak hanya berpuas di bidang tarik suara, Putri Anang Hermansyah ini kembali melebarkan sayapnya pada bidang akting dengan bermain film serta menjadi dapper di film animasi Ricky Rino. Tapi pertemanan tidak akan keren. Sampai kapan tuh? Udah yuk pulang yuk. Hah? Ya, sekali lagi kami semua tim dari Komimel dan segenap kru dari iNews TV ikut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas berpulangnya sahabat kami tercinta, terkasih, Caca Sherly. Semoga diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga semua yang ditinggalkan juga diberikan penguatan yang luar biasa. Ya, dan yang dikenang oleh sahabat-sahabat dan juga rekan kerja Caca hari ini di Instagram semuanya posting soal Caca karena emang almarhumah dikenang sebagai pribadi yang sangat sopan, sangat menarik, humoris juga. Jadi ini berita yang cukup mengejutkan di awal tahun 2021. Banget. Ini berita pertama yang sangat-sangat mengejutkan. Aku tuh dari kemarin gini, nih pasti kan namanya tahun baru pasti ada berita baru. Nih apa nih yang pertama nih, ternyata aduh bener-bener gak disangka banget ya. Di tanggal 5 Januari ya, hari ini ya, kita harus kehilangan salah seorang penyanyi berbakat Indonesia, seorang yang begitu tahu menempatkan diri, yaitu Caca Sherly. Baik. Sekali lagi kami segenap kru dari Komimel dan juga iNews mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian dari Caca Sherly. Kita lihat juga berita berikutnya, silakan Indi. Sebagai pemain sinetron yang namanya mulai melambung sejak ikut berperan dalam sinetron yang tengah hits dan banyak digandrungi masyarakat, sinetron Ikatan Cinta sukses menguras emosi dan air mata dari para penontonnya. Kesuksesan itu juga diraih berkat para pemain yang kemampuan beraktingnya sudah tak dapat diragukan lagi. Mulai dari Amanda Manopo, Arya Saloka hingga Glensa Shisara.
Jika dalam sinetron tersebut ketiganya selalu bersih tegang dan membuat penonton gemas, faktanya di balik layar kaca, ketiganya selalu mampu menciptakan suasana lucu lantaran lupa naskah atau aksi kocak lainnya. Penasaran seperti apa kira-kira kejadian lucu di balik layar sinetron Ikatan Cinta? Berikut rangkumannya. Diawali oleh pasangan suami istri dalam sinetron yakni Al dan Andin, keduanya tengah menjadi idola baru di hati masyarakat tanah air lantaran aksi romantisnya yang selalu bikin baper dan gemas di layar kaca. Begini aksi keduanya di balik layar. Ketika itu terdapat adegan Andin yang memasuki sebuah kamar ditemani Al yang membawa kopernya. Sayangnya Al justru harus terjepit roda koper yang didorongnya sendiri. Sontak ia terkejut dan mengaduh kesakitan. Kaki gue kejepit. Nah, kalau yang satu ini, ketika adegan Andin mau meminjam handphone Mas Al, tapi justru Mas Al malah memberikan tangan kosong kepada Andin. Mas, aku boleh minjem handphone kamu nggak? Aku mau nelfon papa. Gue lupa main papa. Dikenal jago dalam akting menangis, nyatanya hal itu gampang-gampang susah untuk dilakukan loh julid people, seperti yang dirasakan Amanda Manopo ketika harus beradegan menangis, tapi tak kunjung keluar air mata, begini jadinya. Kalau pernikahan ini ada yang beres, ada yang nggak beres. Ada yang beres, Rek. Meski mendapat peran sebagai sosok suami yang dingin, hal itu tidak mengurangi aksi kocak Arya Saloka yang satu ini. Seperti dirinya yang lupa akan naskah dialog setelah menelpon Amanda, Aldebaran langsung spontan gelagapan karena lupa naskah dan langsung bertanya kepada kru di balik layar dengan ekspresi yang lucu. Gue harus cari Muhammad. Nggak, sorry, apa? Oke. Sosok Elsa yang diperankan oleh Glensa Sisara memang selalu berhasil bikin greget para penonton, termasuk Andin sendiri, hingga dirinya lupa dialog saking gregetnya. Tidak hanya gugup sesekali, tetapi Andin di hadapan Elsa gugup beberapa kali dan sampai keterusan, membuat mereka tak tahan hingga akhirnya tertawa. Mbak. Kita mending pergi aja dari sini, Mbak. Gue takut, Mbak. Enggak. Kita nggak boleh pergi. Elsa, kita nggak boleh ninggalin suami kita. Kita harus susah. Selain itu, ada kejadian lucu antara ketiga pemain favorit Ikatan Cinta, yaitu Aldebaran, Andin, dan sang anak yang imut Reina. Pada adegan di samping mobil terlihat Andin yang mengkhawatirkan Reina, sontak Andin langsung memeluk Reina dan menangis sejadi-jadinya. Aldebaran yang ada di situ juga ikut berpelukan untuk membangun suasana yang semakin hangat. Tetapi ketika Aldebaran memeluk keduanya, refleks Aldebaran terlalu kencang, sehingga pipi Aldebaran terbentur kepala Reina dan sontak membuat ketiganya gagal fokus dan akhirnya gelak tertawa pun tak dapat dihindarkan. Emang selalu lucu kalau melihat kejadian-kejadian di lokasi syuting, itu namanya behind the scene ya. Yes. Dan ini bener-bener sinetron ini gokil. Luar biasa. Ibu-ibu yang nonton gokil, termasuk juga bapak-bapak yang seperti ibu-ibu ya. Wow, gila. Emang cuma bapak-bapak yang seperti ibu-ibu? Kalau ibu-ibu yang seperti bapak-bapak? Aku dong. Kita kan perpaduan keduanya. Lanjut ya, yang pasti ini ada informasi mengenai Rudy Salim. Yang memang terkenal punya, ini temannya Raffi bukan sih? Betul. Yang punya banyak banget mobil. Kita pengen lihat nih, Tesla miliknya tuh seperti apa. Tesla mobil listrik kan yang mahal itu harganya ya pemirsa ya. Ini dia informasinya, kita lihat sama-sama. Penggunaan mobil listrik gencar dikampanyekan pemerintah, apalagi dengan terbitnya Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Peluang ini pun langsung disambut oleh importir mobil listrik Prestige Motor Cars yang siap mendatangkan beberapa mobil Tesla dari Amerika Serikat. Rudy Salim sebagai Presiden Director Prestige Motor Cars pun berpendapat bahwa Tesla memiliki daya tarik tersendiri terutama di kalangan milenial. Tesla Model 3 ini hadir dengan desain futuristik serta menyematkan fitur berkendara autopilot saat berkendara di jalan raya yang memudahkan kita. Nah, kita coba fitur autopilot. Nah, ini kita lepas tangan, kaki juga dilepas.
mobilnya jalan sendiri, ngerem sendiri dan belok sendiri. Nih setirnya belok-belok mengikuti jalanan. Nah, kalau ada mobil atau ada motor lewat, ngerem sendiri. Ini kaki saya sama sekali nggak injek rem, nggak injek gas. Nah, ini jalan sendiri, kaki saya silang. Mobilnya bisa tahu dan setirnya belok sendiri. Nah, ada kon juga kelihatan. Ini posisinya. Tuh. Ini mobil kita, di depan ada mobil lain. Ada kon, ada apa, semua kelihatan di sini. Tuh kon lewat. Dunia aslinya juga ada kon. Nah, ini ada mobil di belakang kiri lewat. Kita bisa lihat lewat juga. Gitu. Model 3 ini juga menghadirkan kesan aerodinamika serta headlight yang sudah mengadopsi LED, dibekali auto dimming high beams yang akan menyala secara otomatis ketika suasana gelap. Untuk bagian dashboard, Tesla Model 3 ini dilengkapi oleh satu tablet yang mengontrol seluruh fitur seperti kontrol mobil dan AC, sistem audio, infotainment, serta fitur lainnya. Ini adalah Tesla Model 3. Model 3 itu keluaran terbaru Tesla. Tesla tentunya nantinya akan keluar namanya Cybertruck. Cybertruck itu adalah mobil yang besar, yang kayak truk gede. Nah, nanti ada keluar juga Tesla Roadster tahun depan. Nah, tapi sekarang ini Model 3 yang paling baru. Model 3 ini benar-benar murni 100% listrik, mobilnya tanpa bahan bakar minyak sama sekali, dan dicas di rumah. Kita siapkan sebuah charger di rumah, jadi nggak pakai bensin, emisinya nol, nggak ada gas buang. Terus di Jakarta bebas 3-in-1, bebas ganjil genap. Bukan 3-in-1, zaman dulu 3-in-1, bebas ganjil genap. Jadi mobil listrik bebas ganjil genap, jadi nggak usah punya 2 mobil, cukup 1 mobil kalau mau ke daerah Sudirman situ nggak kena ganjil genap. Dan mobil ini perawatan dan biaya penggunaannya sangat murah. Untuk jarak tempuh 450 km, sekali ngecas di rumah biayanya kurang lebih hanya Rp110.000. Dibandingkan mobil kelas premium lain yang sekali jalan misalnya 450 kilo, mungkin kalau isi bensin sekitar 500.000 atau 400.000. Jadi penggunaannya sangat irit, nggak pakai emisi, habis itu nyaman, nggak ada suara, dan mobilnya benar-benar enak untuk dipakai, bebas ganjil genap. Fungsinya banyak sekali, dan ini adalah mobil produksi massal paling cepat di dunia. Jadi mobil ini sangat-sangat kenceng sekali, 0 ke 100 hanya 3 detik. Oke, lalu ada juga nih yang masih hangat-hangat, ada Dimas KW-nya Raffi Dimas siapa? Ahmad. Dimas Seto? Dimas siapa Ahmad. sih? Dimas ini kembarannya Raffi Dimas Ahmad. Bakso. Dimas Cilok. Dimas Cilok. yang tiba-tiba langsung menjadi sultan. Iya, mau lihat nggak saldonya? Mau lihat nggak saldonya? Bisa lihat yang lain nggak selain saldo? Dimas Ahmad namanya sekarang yang makin hits, Ya. dan terlihat sedang memperlihatkan isi saldo ATM-nya. Mau tahu berapa Aku lihat isi? baksonya boleh nggak? Boleh kan? Jangan cuma satu ya. Ada, tapi aku nggak cuma pengen lihat baksonya, lihat mie-nya juga boleh. Yuk, kita lihat ini dia isi saldonya Dimas Ahmad. Ini dia. Julid People masih ingat dengan Dimas Ahmad, pria penjual bakso ikan yang sempat viral karena parasnya mirip dengan Raffi Ahmad. Kini hidupnya berubah drastis. Mulai dari diajak berkolaborasi dengan selebritis tanah air hingga syuting di mana-mana, membuat isi saldo ATM mantan penjual bakso ikan ini pun semakin melonjak naik. Dimas Ahmad atau pria yang viral setelah paras wajahnya mirip artis ternama Raffi Ahmad bak ketiban rezeki nomplok. Dimas nampaknya sudah mulai menikmati hasil dari kerja keras yang dilakukannya. Pasalnya baru-baru ini Dimas mengaku uang di ATM-nya sudah mencapai 100 juta rupiah. Pengakuan Dimas pun membuat desainer Ivan Gunawan takjub. Hal itu diutarakannya saat Dimas memotong rambutnya di salon milik Ivan Gunawan. Dimas, Ya, kalau sekarang kita sebagai adanya Raffi Ahmad udah punya duit dong? udah. Udah? Ada uang. Ada? Tapi nggak sebanyak AA. Lu gila kalau langsung sebanyak AA mah lu gila kali. 100 juta ada di ATM? Ada. Ada? Kayaknya. Amin. Wah. Amin, semoga ada. Mendengar pengakuan tersebut, Ivan Gunawan sontak terkejut. Dimas yang baru 3 bulan berkarir di dunia entertainment sudah bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah sebesar 100 juta rupiah. Belum lagi barang-barang yang diberikan dan fasilitas yang ditawarkan oleh Raffi Ahmad.
Tentunya penghasilan bersih Dimas sebanyak 100 juta tak lepas dari tangan dingin Raffi Ahmad. Sejak diangkat menjadi adik oleh Raffi, Dimas memang kerap diajak Raffi bertemu banyak artis tanah air dan diajak casting di mana-mana. Namun, namanya artis baru tak membuat Dimas selalu dipuji. Tak jarang Dimas mendapat komentar pedas dari netizen bahwa dirinya hanya numpang hidup oleh Raffi Ahmad. Akhirnya, Dimas membuat pengakuan tentang alasan Raffi melakukan semua itu padanya. Dimas mengungkapkan bahwa di manajemen Raffi memang menerapkan konsep kekeluargaan. Dimas juga memuji sifat Raffi yang tak pernah membedakan orang dari status sosialnya. Dulu Raffi Ahmad sempat memberitahunya tentang situasi di keluarga dan juga lingkungan kerja Rans Entertainment yang membuat Dimas semakin nyaman dan diterima baik di sini. Meski begitu, tampaknya keberuntungan tak hanya dirasakan Dimas saja yang menikmati saldo ATM ratusan juta rupiah loh julid people. Keluarga besar Dimas pun ikut merasakan sedikit demi sedikit imbas viralnya Dimas. Misalnya, dagangan bakso ikan ayah Dimas yang laris manis, semenjak anaknya yang bernama Dimas viral, dagangan bakso ikan Pak Agus tak pernah sepi pembeli. Setiap harinya, pembeli harus antri panjang demi mencicipi enaknya bakso ikan ayah Dimas kembaran Raffi Ahmad ini. Bahkan diakui Pak Agus, penghasilannya naik drastis setelah anaknya dikenal publik. Mangkal di wilayah Bekasi, setiap harinya ayah Dimas bisa menjual 4.000 butir bakso. Padahal sebelumnya, Pak Agus biasa hanya menjual 1000-an butir bakso saja. Selain bakso yang terjual banyak, dagangan bakso Dimas juga cepat habis. Pak Agus biasanya berjualan sampai jam 10 malam, namun setelah Dimas viral, bakso ikan milik Pak Agus sudah habis sekitar jam 7 malam, bahkan terkadang maghrib sudah ludes. Dimas tampaknya sudah mulai menikmati hasil dari kerja keras yang dilakukannya. Buktinya, Dimas menyimpan uang sampai ratusan juta di ATM-nya. Kini terhitung sudah 3 bulan kurang Dimas bersama Raffi Ahmad. Dimas hari demi hari kian memiliki jadwal yang lebih sibuk dalam mengisi program-program acara. Semoga Dimas Ahmad bisa menjadi artis berprestasi seperti Raffi Ahmad ya, Jolly People. Luar biasa ya. Tapi ngobrol-ngobrol jam segini nih hampir jam 9. Ih lapar deh perut Kikuk. Lapar, mau makan apa? Kikuk siapa sih? Kikuk gue. Aduh lapar banget sih? Makan cilok keles. Mas. Rame banget, kok ada Kang Cilok. Kok ada cilok sih? Mas, mau ciloknya dong mas. Iya tolong mas. Oh my god, kaget. Ya ampun, ada apa? Ini yang jualan Sultan? Kok ini bukannya Sultan Andara ya? Iya. Bukan. Ini bukan papanya Rafathar ya? Kok masih jualan cilok sih mas? Saya mah tukang cilok di sini. Mas tapi saya pengen... Neng, berapa Neng? 5.000. Ciloknya enak lagi tuh. Mas saya mau ciloknya dong mas. Ciloknya enak, ciloknya enak. Ini gimmick doang di studio, bentar lagi udah mesti iklan. Cilok enak, cilok enak lama. Ciloknya enak daripada bungkus abangnya. Abangnya dulu deh sini. Tuh kasih. Kasih ke anak Ben. Kakak Awa. Makan Awa ya. Kamunya sini. Sampai ya pagi, siang, malam, terus ya kaya lo ya kalah ya. Gila Awa ya. Melani, ya. ini yang tadi kita lihat VT-nya, nih pemirsa lagi buka-buka saldo ATM-nya. Berapa saldo di ATM? Ratusan juta ya? Banyak. Kalau di dompet berapa dompet? Bawa dompet kan? Bawa. Coba kasih lihat dompetnya. Ya Allah, jangan dong. Nggak apa-apa, buruan durasi udah buka dompetnya. Buka dulu. Hah? Segmen berikutnya. Coba. Baru deh, mau buka. Entar dulu. Foto siapa? Wow, foto cowok juga. Itu dia. Jangan kemana-mana, kita kembali lihat nih Sultan Andara ya. Kembaran Raffi Ahmad berapa sekarang uang di dompetnya, tetap di Call Me Mel. Kring. Hello.